Ah, Natal, waktu untuk hadiah. Saat kita menunjukkan cinta kepada orang-orang terkasih, bahkan kepada adik laki-laki yang tidak bisa kita tahan. Namun, untuknya, saya punya beberapa saran hadiah. Tahukah Anda bahwa pernah ada mainan yang mengandung racun, GHB, bahkan zat radioaktif? Mainan yang bisa memotong, menghancurkan, menggiling, dan sayangnya, membunuh. Tidak, tentu saja. Bahkan adik laki-laki Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi, inilah 18 mainan anak paling berbahaya yang pernah dibuat oleh manusia. Waktu camilan si kecil. Ew! Boneka ini melahap semua benda plastik yang Anda letakkan di depan mulutnya, berkat detektor dan rahang mekanis. Detail kecil. Baterai boneka itu sekali pakai dan tentu saja tidak ada tombol untuk menyalakan atau mematikannya. Jadi, saya biarkan Anda membayangkan apa yang terjadi ketika seorang anak meletakkan jari atau rambutnya di depan mulut yang tak pernah puas dan tak kenal ampun itu. Ada 100 keluhan yang tercatat dan mainan itu dilarang pada tahun 1997. Nomor 2. Sky Dancer. Saya ingat betul boneka ini. Itu adalah perang sungguhan, helikopter tempur yang tetangga saya lemparkan ke saya seperti senjata tajam. Ya, saya menderita. Dan itu sedikit bicara. Ada 150 luka serius, termasuk mata tertusuk, gigi patah, luka di wajah, trauma kepala, dan tulang rusuk patah. 6 tahun setelah peluncurannya, mainan itu ditarik dari pasar. Ternyata, kita harus curiga terhadap penampilan. Bahkan putri kecil yang paling manis dan lembut pun bisa merusak masa kecil. Di posisi ketiga, kita memiliki Fingerprint Examination Kit. Diluncurkan pada tahun 2007, kit untuk mengumpulkan sidik jari ini mengandung bubuk dengan 7% tremolit, bentuk asbes yang paling berbahaya dan sangat karsinogenik. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa produsen Cina menolak menarik produk tersebut karena periode Natal, dan diperlukan waktu 20 bulan untuk akhirnya menghapusnya dari pasar. Pada tahun yang sama, item lain yang sama beracunnya diluncurkan, Anna Mentana Popstar Card Game. Ketika saya menyebut racun, saya tidak merujuk pada musiknya, tetapi pada tingkat timbal yang 75 kali lebih tinggi dari yang diizinkan oleh hukum. Terima kasih Miles dan Cyrus. Dan yang terburuk adalah produk itu masih tersedia untuk dijual, sesuatu yang sayangnya cukup umum. Sekitar 80% mainan di pasar mengandung jejak timbal dan 5% mengandung arsenik. Ini membuat kita merenungkan kualitas hadiah yang kita pilih untuk diletakkan di bawah pohon. Meskipun demikian, semua ini tampaknya kurang mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan mainan dari tahun 50-an. Lihatlah misalnya seri mainan Jailbird, sebuah kit untuk membuat tentara mainan Anda sendiri menggunakan timbal cair. Ya, saya bahkan tidak perlu menyebutkan risikonya untuk karpet. Ada juga kit kimia dengan asam, neurotoksin, dan racun, dilengkapi dengan manual yang mengajarkan cara menghasilkan ledakan. Tetapi puncaknya adalah Atomic Energy Lab, yang memungkinkan untuk memulai reaksi nuklir dengan 4 batang uranium radioaktif. Jujur saja, hanya dengan membayangkannya sudah terlihat seperti ide yang buruk. Di tahun 50-an yang sama, ada juga Austin Magic Pistol, senjata yang meluncurkan bola api hingga jarak 25 meter. Yang diperlukan hanyalah mencampur kalsium karbida dengan air dan... boom! Sebuah ledakan. Menyenangkan, bukan? Tetapi, serius, dengan mainan yang begitu berbahaya, bagaimana anak-anak pada masa itu bisa bertahan hingga hari ini? Contoh lain adalah Creepy Crawler. Saya ingat dengan baik, Anda harus memasukkan adonan plastik ke dalam cetakan serangga dan memanaskannya dalam mesin yang sebenarnya adalah oven dengan suhu 390 derajat, melepaskan uap beracun dan berbau tidak sedap selama prosesnya. Objek yang diproduksi keluar dalam keadaan terlalu panas dan bagian-bagian yang dikunyah sangat beracun, menakjubkan. Untungnya, versi yang lebih aman dikembangkan kemudian, termasuk model bertema Pokemon, Star Wars, dan Jurassic Park. Masih dalam tema pemanasan, ada Lumpy Little Lady Stove, kompor listrik kecil yang memungkinkan untuk menyiapkan hidangan nyata dalam ukuran mini.
kecuali fakta bahwa ia bisa mencapai suhu di atas 6 degrees, yang lebih dari cukup untuk merusak kue sepenuhnya. Sementara versi 2007 dari produk ini, Hazy Bake Oven, kurang menyenangkan. Itu adalah microwave plastik untuk anak-anak yang mampu mencapai suhu luar biasa 350 derajat. Hanya dengan membayangkannya, kita sudah bisa melihat masalahnya. Sayangnya, seorang gadis kehilangan jari-jarinya karena luka bakar yang disebabkan oleh perangkat ini. Ini membuatku bertanya-tanya sejauh mana kita bisa mencoba meniru orang dewasa dengan produk-produk berbahaya. Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Power Milk Tool, sebuah kit untuk bermain bengkel seperti ayah, termasuk gergaji bundar mini jika dia penggemar alat. Sekarang, mari kita bicara tentang kebiasaan buruk produsen yang memasukkan bola-bola kecil berbahaya ke dalam mainan. Kami merujuk pada Magnetics, Aqua Monster Ball, dan Aqua Dots. Yang pertama adalah permainan konstruksi dengan bola magnetik. Ketika tertelan, mereka berkumpul di usus, tertarik oleh organ-organ, menyebabkan cedera internal yang serius. Begitulah cara Kenny Sweet, seorang anak berusia 10 tahun meninggal, selain 34 anak lainnya yang untungnya dirawat di rumah sakit dan selamat. Produk tersebut ditarik dari pasar pada tahun 2006. Sekarang, Monster Science Water Ball, bola-bola kecil berwarna yang bertambah besar dalam air, mencapai puluhan kali volume aslinya. Dan tebak apa yang terdiri dari 70% air? Benar, tubuh seorang anak. Dikira permen, mereka tertelan, membengkak, menyumbat usus, dan tidak terdeteksi dalam pemeriksaan sinar X. Operasi untuk menghilangkannya sangatlah kompleks dan serius. Produk tersebut ditarik dari pasar pada tahun 2013. Untuk mengakhiri bola-bola mengerikan ini, mungkin yang paling berbahaya, Aqua Dots. Mainan ini memungkinkan pembuatan bentuk dengan bola-bola kecil yang ketika dibasahi saling menempel. Masalahnya, ketika seorang anak memasukkan bola-bola itu ke dalam mulut, mereka akan muntah sebelum akhirnya koma. Mengapa? Karena bahan kimia dalam lem tersebut dimetabolisme menjadi asam gamma hidroksibutirat, yang lebih dikenal sebagai GHB. Produsen Cina akhirnya setuju untuk menarik produk tersebut pada tahun 2008. Kita hampir mencapai akhir. Dengan nomor 16, yang merupakan mainan yang benar-benar jahat, yang memutuskan untuk menghancurkan kaki Anda. Sepatu roda Fisher-Price. Tidak, mereka membisikkan kepada saya bahwa ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Moon Shoes. Sepatu dengan trampolin mini di tengahnya dirancang untuk melompat dan mensimulasikan sensasi berada di bulan. Luar biasa, kecuali bahwa kita berada di bumi dengan gravitasi dan di tanah dengan pergelangan kaki terkilir dan kaki patah. Akhirnya di nomor 18, mainan paling berbahaya dari semuanya. Uranium, GHB, dan asbes sebelumnya tampak seperti mainan anak-anak dibandingkan dengan pembunuh sejati ini. 7.000 rawat inap, 3 anak meninggal, 1 koma, dan puluhan cacat seumur hidup. Pembunuh ini adalah Laundard, The Missile Game. Mainan ini terkenal karena kontroversi yang ditimbulkannya pada tahun 1988, tahun pelarangannya. Saya ingat ibu saya melarang saya bermain dengannya. Hari ini, itu dijual sebagai permainan untuk orang dewasa, kurang runsing, kurang berat, dan lebih aman. Sayangnya, kecelakaan masih terjadi, dan di sini kita, sampai pada akhir top ini, tidak terlalu menenangkan, bukan? Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah Anda pernah terluka karena mainan? Yah, saya harap Anda baik-baik saja ya. Secara pribadi, saya ingat Skydancer sialan milik tetangga saya, yang sangat menyakitkan. Jempol biru dan bagikan untuk ciuman ajaib. Pokoknya, terima kasih teman-teman, jaga diri kalian, ciao!